Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Warti dengan NIM 2020143556, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Magister Pendidikan Islam. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu prinsip kesukarelaan, yang kedua prinsip kode kehormatan, yang ketiga prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani, yang ketiga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama yaitu prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan yang didasarkan pada sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Kesukarelaan ini akan timbul dan berkembang pada peserta didik dalam gerakan pramuka. Jika peserta didik merasa suasana keluarga yang akrab, cinta kasih, keadilan, kepantasan, kesanggupan berkorban, saling membantu, saling menghormati, disiplin dalam setiap suatu pramuka, peserta didik merasa bahwa kegiatan kepramukaan itu menarik, berguna bagi hidup dan penghidupannya, dihayati maksud, sarana dan tujuan serta dengan aspirasi kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik. Prinsip kesukarelaan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin terbentuknya jiwa para pramuka menerima pengaruh orang dewasa dalam wadah pembinaan di gerakan pramuka. Tujuannya yaitu agar pendidikan kepramukaan itu diserap setiap peserta didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Selanjutnya yaitu prinsip kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka terdiri atas setiap pramuka yang merupakan ketentuan moral seorang anggota aktif pramuka. Jadi, setiap pramuka adalah merupakan janji yang diucapkan seseorang sukarela oleh calon anggota gerak pramuka setelah memenuhi syarat menjadi anggota pramuka. Sedangkan dharma pramuka adalah alat atau proses pendidikan dari diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti. Luhur juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pramuka melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat dan menjadi jiwa kebersamaan dan gotong royong. Kode kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 6 dalam Anggaran Dasar dan Pasal 12 serta 14 dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Ini dibagi menjadi yang pertama kode kehormatan bagi pramuka siaga, yang kedua kode kehormatan bagi pramuka penggalang, yang ketiga kode kehormatan bagi para pramuka penegak. Yang pertama ada kode kehormatan bagi pramuka siaga yang terdiri dari Dwi Satya Pramuka Siaga dan Dwi Dharma Pramuka Siaga. Dwi Satya Pramuka Siaga yang berbunyi, demi kehormatanku
aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, serta setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua, di Dharma Pramuka Siaga, yang berbunyi, siaga itu patuh pada ayah dan ibunya, dan siaga itu berani serta tidak putus asa. Yang kedua yaitu kode kehormatan bagi pramuka penggalang, terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Yang kedua, Dasa Dharma yang berbunyi, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu kode kehormatan bagi para penegak, terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh A. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. B. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. C. Menepati Dasa Dharma. Yang kedua, Dasa Dharma yang berisi A. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. C. Patriot yang sopan dan kesatria. D. Patuh dan suka bermusyawarah. E. Rela menolong dan tabah. F. Rajin, terampil dan gembira. G. Hemat, cermat dan bersahaja. H. Disiplin, berani dan setia. I. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. C. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani. Nah, gerakan pramuka menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan dengan prinsip penyesuaian perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dengan satu satuan kecil dimaksud untuk mempermudah pembina mengamati masing-masing peserta didik. Untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Materi selanjutnya yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, maksud adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah untuk dijadikan pegangan dan landasan gerak kegiatan setiap anggota gerak pramuka, kuartir, dan satuan pramuka. Tujuan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini yaitu sebagai petunjuk penyelenggara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan gerakan pramuka.
Oleh karena itu, setiap anggota Gerak Pramuka wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan ketentuan dalam adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar Gerakan Pramuka dibuat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Gerakan Pramuka. Sedangkan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.